Pasca COVID, orang itu nggak suka lagi di ruang tertutup. Makanya bertumbuhlah resort-resort outdoor, bertumbuh lagi orang sukanya road trip, terbukalah road trip, apalagi kita ada jalan tol. Seperti cendawan tumbuh di alam panjang. Ya, seperti di Jalan Panjang, walaupun banyak ini ya isu-isu lainnya. Ikuti semua maunya anak Gen Z sekarang. Nggak bisa kita hidup dan merasa menang dengan kejayaan masa lalu. Kita kan selalu merasa, orang Minang hebat, segala macam. Udah, lupakan, kita harus melihat apa yang di depan ini. Lihat Gen Z, Gen Alpha. Coba kita lihat mana sekarang komunikasi pariwisata yang mampu menyamakan dengan preferensi mereka, nggak ada. Kalau misalnya orang yang datang tidak datang kembali, maka muncul namanya kebocoran ekonomi di sana. Kebocoran ekonomi di sana artinya berapa biaya promosi yang anggaran dikeluarkan semuanya, kemudian berapa yang datang dan mereka tidak datang lagi, itu adalah sebuah kegagalan. 100 channel emang tukang otak paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang senja. Top 100 channel kembali hadir mengunjungi pemirsa sedunia dengan topik yang terus bergulir viral ini kayaknya ke depan, dan dihadiri oleh orang yang luar biasa juga, seorang akademisi Universitas Andalas dan juga seorang pemerhati atau penggiat, nggak tahulah saya apa namanya, yang jelas dia sangat paham terhadap persoalan pariwisata. Dari awal saya kenal dia selalu ngomong pariwisata kepada saya. Dalam bincang-bincang ini saya justru mengambil temanya pariwisata Sumbar belum mampu menggrid ekonomi Sumatera Barat. Tentang apa persoalannya saya nggak tahu pasti, karena ini bincang-bincang. Saya silahkan kepada Sari Lenggogeni. Selamat siang. Selamat siang. Saya panggil dia Teh Doktor. Dia manis, dia hebat, dia cerdas. Saya silahkan kepada Bu Sari Lenggogeni untuk ngomong apa saja yang terkana dalam pikiran Teh, mengapa pariwisata Sumatera Barat ini belum mampu mengungkit ekonomi Sumatera Barat. Katanya negeri ini sangat aduhai indahnya. Baik, terima kasih ya Om Toaik nih. Beliau ini memang luar biasa, jurnalis senior dan sekarang sudah menjadi pengawas ya antara. Kita cerita dikit ya. Ya, silakan. Jadi pariwisata ini kita dia hilang sampai hilang wajah manis tuh. Pariwisata ini kita melihatnya tidak bisa satu sisi Sumatera Barat, karena dia saling ketergantungan, interdependensinya sangat tinggi. Contoh, kita sekarang sudah pasca COVID. Data yang ditunjukkan sebelum COVID-19 itu pariwisata bertumbuh sangat positif. Tapi kita katakan bahwa sektor ini sangat rentan dengan krisis dan bencana, COVID-19, H1N1, terorisme, bom, political instability, dan segala macamnya. Kita bisa lihat data 20 tahun terakhir, grafik yang ditampilkan UNWTO. Dari sekian banyak itu Om Toaik, krisis dan bencana yang ada, yang paling buruk itu memang adalah COVID-19, sebab ketidakpastiannya tinggi. Drop kita itu ya secara dunia lebih kurang 80%. Makanya bisa kita lihat mana yang bertahan pada tahun 2019 sampai 2020 itu ya, 22 gitu ya. Dan kemudian ditambah juga dengan kemampuan orang, apalagi kita sektor pariwisata itu kan mulai dari skala besar sampai skala kecil, dan banyak yang gulung tikar, dan lebih dari 7.000 lebih ya yang kemudian di PHK pada saat itu. Mengatasinya gimana? Ya nggak bisa, karena regulasi juga menghambat pertumbuhan pariwisata itu sendiri, sehingga hasil dari data di United Nations World Organization, Tourism Organization itu menunjukkan sentimen negatif dan ketidakpastian yang seperti grafik coret-moret. Jadi nggak pasti grafiknya mau naik kah, mau turun kah. Jadi pakar pariwisata dunia mengatakan itu udah coret-moret. Alhamdulillah, ketika kasus ini turun, makanya di interdependensinya dengan kesehatan sangat tinggi. Nggak bisa kita sektor pariwisata egois tetap melaksanakan operasi pariwisata itu, sementara sektor kesehatan juga semakin meningkat. Asosiasinya positif. Semakin banyak kasus,
Sektor pariwisata juga semakin banyak sektor pariwisata bertumbuh, sektor kesehatan juga banyak. Dan apa yang terjadi ketika kasus menurun, dibutuhkan waktu lebih kurang hampir 2 tahun untuk recovery. Tidak gampang memang. 2020 sampai 2022. 22 lah, 2023. Ruang recovery Ruang recovery. bagi pariwisata. Ya, ingat ya, kita yang Asia Pasifik itu terdampak minus 83% data yang paling rendah dari region lain. Qatar pada saat itu cepat recovery karena dia lakukan langsung marketing pariwisata seperti mengadakan event apa namanya kemarin itu Piala Dunia. Itu salah satu stimulan yang dia lakukan untuk mempercepat pertumbuhan pariwisata. Dia Amerika fokus ke domestic tourism, termasuk Indonesia, berwisata di Indonesia saja. Dan pada saat itu memang yang paling resilience itu adalah di Asia Pasifik. Dan itu yang kita lihat, berkaca kita lagi ke Indonesia, berkaca lagi ke Sumatera Barat. Sumatera Barat tahun 2023 melakukan strategi Visit West Sumatera 2023 dengan langsung mengadakan MICE ya, Meeting Incentive Conference Exhibition, mengundang atau mengadakan event yang bisa mengundang 5.000, 10.000 orang datang dalam 3 hari sebanyak 77 event pada saat itu. Itulah salah satu bentuk strategi 77 dari 2023 sampai sekarang. Enggak, sampai tahun 2023, sepanjang 2023. Tercapai itu semua. Tercapai ya dari berbagai macam, apakah tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota mengadakan apeksi dan segala macamnya. Nah, itu salah satu bentuk strategi yang dilakukan untuk merecovery pariwisata. Karena sebenarnya kan basically pariwisata ini 2 nih, Om Toaik. Satu leisure yang untuk jalan-jalan, keluarga, satu lagi yang bisnis. Tapi yang ternyata yang paling cepat untuk merecovery itu adalah di bisnis ini, karena di MICE ini cuma 3 hari mereka datang 5.000 orang, 10.000 belanja, makan, hotel terisi, itu recovery. Tapi kalau leisure ya pilih dulu kemana, ini dulu preferensinya, destinasinya nggak nyaman, tidak ada experience, segala macam. Nah, faktanya setelah itu terjadi, recovery setelah dijalankan, harusnya kan landing dan take off lagi kan? Ya. Take off lagi kan? Kalau kita lihat per hari ini, data BPS 2025 menunjukkan pertumbuhan positif. Ya, ada sekitar lebih kurang 36% itu meningkat dari tahun lalu kunjungan wisatawan mancanegara, termasuk domestik itu meningkat lah dari 1,5 jadi 1,8 itu ya perputarannya. Dan kemudian di sini ada yang kurang, length of stay orang berkurang, tingkat hunian orang berkurang. Takut gempa ya? Ini banyak faktor yang kita lihat di sini. Salah satunya kita lihat pasca COVID, Om Toat. Preferensi orang untuk berwisata itu berubah, dan kita sebagai pengelola destinasi, sebagai pemangku kebijakan harus sensitif dengan apa yang diinginkan oleh demand kita, pasar kita ini. Contoh misalnya pasca COVID, orang itu nggak suka lagi di ruang tertutup, makanya bertumbuhlah resort outdoor, bertumbuh lagi orang sukanya road trip, terbukalah road trip, apalagi kita ada jalan tol. Seperti cendawan tumbuh di alam panjang. Ya, seperti di Jalan Panjang, walaupun banyak ini ya isu-isu lainnya. Tapi isu terbesar kita dari tahun ke tahun kan ini aja nih, ini ke ini saja kalau kata Om KJ. Nah, itu ke itu aja. Karena kita tidak punya pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang baik itu kan gini. Pengelolaan pariwisata tuh ada satu pemerintah punya destinasi ya, kan semua bersih destination base. Satu dikelola pemerintah, satu lagi dikelola swasta. Mana yang lebih bagus menurut Pak? Yang parah pemerintah. Saya nggak mengatakan parah, tapi seharusnya ini dilakukan public partnership. Kalau mau standarnya internasional, karena setahun ini mungkin ada kita dengar dari teman-teman kita di jurnalis, pasti yang didengar pala lah inilah hal-hal aspek dasar. Yang sebenarnya udah nggak jadi tidak bukan destinasi pariwisata itu penuh dengan pala, parkir mahal, sampah balai-balai, segala macam. WC Bonjariang pun patai, kan itu kan? Iya, masalahnya apa? Pengelolaan. Makanya tadi juga saya. Yang bertanggung jawab siapa? Pengelolaan itu? Iya, tergantung siapa kepemilikannya. Misalnya pemerintah yang punya. Ya, kalau pemerintah punya harusnya dia. Seperti di Padang ini mana yang bisa menjadi pilot project? Sebenarnya pilot project kita ini 2 di Padang ya. Yang destinasi utama itu Pantai Padang, satu lagi kawasan Kota Tua. Yang paling menarik sebenarnya adalah kawasan Kota Tua. Itu premium. Kita punya aset yang luar biasa. Kemana mau dicari coba bangunan-bangunan heritage? Yes.
Cuman kita harus cepat. Ini punya siapa? Bangunan heritage jangan dijadikan gudang. Dia harus diutilisasi, naik tingkat ya. Sekarang udah banyak berkembang ya. Kalau kita lihat ada yang billboard. Ikuti semua maunya anak Gen Z sekarang. Nggak bisa kita hidup dan merasa menang dengan kejayaan masa lalu. Kita kan selalu merasa orang Minang hebat segala macam. Udah lupakan. Kita harus melihat apa yang di depan ini. Lihat Gen Z, Gen Alpha. Coba kita lihat mana sekarang komunikasi pariwisata yang mampu menyamakan dengan preferensi mereka, nggak ada. Jadi model-model gaya komunikasi pemasaran pariwisata kita itu harus mengikuti apa yang dimaui pasar, bukan pasar mengikuti Jadi wajar kita. ketika itu tidak dilakukan, tidak ada perubahan pola, wajar ya pariwisata ini Ya. tidak mengungkit pertumbuhan Contoh ekonomi gini, Sumatera Barat. tadi pagi saya sempat kontakkan sama Pak Ekos Albar. Ekos bilang, boleh nggak dibantu Sumatera Barat nih? Oke, mana yang clear and clean? Gitu misalnya kan, yang nanti dibantu Injourney misalnya. Pak Ekos kan di bawah ITDC. Karena kalau sudah fokus, dibantu, dikelola sebagai demo terbesar, yang katanya Injourney demo terbesar, nggak ada Destination Management Organization. Nah, ready nggak kita? Nggak ada clean and clear ini kan bincang kita itu nih. dia, itu masalah Saya 2 lainnya. tahun yang lalu mengiringi orang Injourney itu ke ladang padi, mau bikin forest selling. Forest betting, Ya. forest selling. Tahu-tahu oke clear semua, dia mau siapin gambarnya, mau dikucurkan dananya, ternyata kepemilikannya. Yang satu klaim dinas kehutanan, satu klaim dinas pertanian. Gimana tuh? Kedua adalah kesiapan masyarakat kita menerima investasi. Misalkan Ini- Sumbar kan welcome investasi. Ya, itu kan di atas kertas. Coba lihat sudut-sudut. Kan yang sekarang punya daerah kan adalah kabupaten kota. Ya. Nah, kabupaten kota siap nggak menerima Solo misalnya? Kemarin ada ribut-ribut juga lah, ada investasi. Lempar pila. Seperti hal-hal seperti itu contohnya. Apalagi gini ya, Badan Promosi Pariwisata Daerah ini sekarang alhamdulillah bersyukur salah satunya yang ada di undang-undang terbaru. Oh. Yang lain tidak ada, hanya salah satu yang diuntungkan di sini. Pertanyaannya, Kepengnya ada enggak? tidak ada, Oh, kepeng hibah enggak. cuma sekali satu. Makanya Gila. kami ini independen. Ya, kami juga tidak mau bergantung. sepenuhnya Bagaimana dengan- Ete bilang independen ketika pelantikan SKT aja gubernur? Berarti Iya. harus mengikutkan dong perencanaannya dengan biaya gitu kan? Ya, betul. Tapi memang di sini dari yang sempat kita diskusi di RUU perubahan Undang-Undang Pariwisata, BPBD dengan dinas itu overlapping. Oh. Ya, karena dinas pariwisata dia punya kerja pemasaran, Ya, ya. BPBD juga. Jadi yang mana yang mau pakai nih? Ini yang saya beri masukan kemarin di DPR RI di komisi 9 waktu Siap. itu. Makanya harus ada perubahan menjadi di sebuah DMO. Sempat bincang-bincang sama Pak Doni Oskaria kan. Nah, seperti Injourney itu harusnya seperti itu pengelolaannya. Tapi ternyata belum bisa dilakukan bentuk organisasi baru dari Perpres pada saat itu, sehingga tetap bentuknya BPBD. Salah satunya sekarang yang ada di undang-undang. Nah, ketika BPPD udah tuh orang banyak ke Sumbar itu kan dari Pekanbaru aja. Itu Sabtu Minggu pula tuh. Betul, karena akses kita. Kemudian juga memang harapan kita adalah banyaknya aksesibilitas yang muncul dari penerbangan. Nah, misalnya penerbangan, contoh sekarang kalau kita lihat strukturnya, yang terbanyak kan sekarang tetap masih Malaysia. Kita meningkat 76.000 saat ini, masih dikuasai Malaysia. Kedua adalah Australia. Australia ini datang dari pintu masuk Jakarta, datang dari pintu masuk Malaysia. Seandainya kita punya direct flight ya, apakah dari Perth melalui low cost carrier ini juga sangat menarik gitu ya, untuk bisa kita munculkan langsung ke Sumatera Barat. Tapi kita lihat kalau perilaku dari atau tren dari wisatawan internasional terutama dari Western itu, dia tuh datang tidak hanya satu tempat di Indonesia, dia berkunjung 2 bulan, misalnya musim liburnya di Desember. Ya. Nah, nanti 5 hari di Jogja, 5 hari di Semarang, Bali. Sumatera Barat, sekian. Nah, ini yang harus kita rebut. Nah, yang harus kita rebut ini juga harusnya bisa dari yang terdekat kita. Yang terdekat kita itu Malaysia. Nah, ketika musim-musim liburnya mungkin Arab, itu harusnya bisa kita tarik. Tapi tentu kita harus kolaborasi lebih baik. Ya, kita juga ada pernah lakukan promosi di Malaysia, tapi itu tuh dengan dana yang tidak begitu banyak, nggak bisa juga diwujudkan. Gitu. Harus ada kolaborasi intensif di celah di mana, atau mungkin oleh travel agent bisa nggak gitu ya, membawa wisatawan dari Saudi atau MENA ya, itu bisa datang ke Indonesia karena sangat dekat.
Apa garansi Ete ketika pariwisata itu dikatakan bagus dan hebat untuk meningkatkan geliat ekonomi Orang yang Sumatera Barat? Garansinya orang yang datang kembali. Repeat visit. Oh, itu. Kalau misalnya orang yang datang tidak datang kembali, maka muncul namanya kebocoran ekonomi di sana. Kebocoran ekonomi di sana artinya berapa biaya promosi yang anggaran dikeluarkan semuanya, kemudian berapa yang datang dan mereka tidak datang lagi, itu adalah sebuah kegagalan. Repeat visit. Cerita orang awam aja sih, Teh. Nah, apa yang membuat repeat, apa yang bisa membuat orang datang kembali itu apa? Ya kita dalam destinasi itu harus ada pengelolaan blueprintnya yang berbasis experience. Oh. Kemarin kita lakukan riset Om Toat dengan menggunakan eye tracking, teknologi eye tracking, melihat visualisasi dengan mata. Jadi apa yang orang inginkan, apa yang terperhatikan sama orang. Ternyata sunset itu ya menjadi suatu hal yang magnetis yang bisa meleverage pertumbuhan perekonomian. Misalnya contoh Tarik Kecak itu indahnya kan karena sunset. Akomodasi yang mahal tuh menghadap ke view pantai dan itu banyak bisa kita kerjakan. Kenapa kita tidak mengembangkan Blue Night Experience ekonomi? Kita tes waktu itu contohnya bonfire api unggun. Sederhana tapi Gen Z suka sekali. Kenapa? Ada ketergantungan emosi, mereka bisa bincang-bincang. Karena Gen Z ini kan gen yang paling kena dengan mental health saat ini. Dan mereka karena mental health-nya tinggi dibandingkan generasi yang lain, mereka butuh healing, berwisata. Gitu. Nah, ini yang bisa kita tangkap. Dia merupakan pasar yang cukup besar, mandiri dan native digital native sangat, dan mereka tidak mau istilahnya terpengaruh dengan hal lain. Jadi dia berbasis review aja. Nah, gitu. bagaimana dan kapan akan terwujudnya itu? Saya berharap gini Om Toat. Kita belum fokus sekarang. Kalau sekarang komunikasi yang banyak adalah melalui digital, udah fix. Digital. Orang udah banyak solo traveler sekarang. Nah, digital itu apa? Coba lihat TripAdvisor, berapa banyak bicara Sumatera Barat dibandingkan Sumatera Selatan, Riau aja kalah kita. Yang ngomong Sumatera Barat itu nggak ada. Sementara orang mencari referensi adalah karena yang diomong itu nggak ada. WC-nya kotor, tempat destinasinya kumuh. Ya, tapi itu bukan masalah saya tuh Om Toat. Iya, saya kan di badan promosi. Pembelajarannya promosi kalau tidak diikuti dengan faktanya kan omong-omong jadi. Makanya pertama yang harus kita lakukan adalah produknya dulu dibenerin, destinasinya dulu dibenerin, pengelolanya dulu dibenerin. Sudah ada pakai orang aktivitas nggak, experience nggak yang ada di sana? Pemahaman pemimpin daerah ini terhadap pariwisata gimana? Iya. Satu aja. Pemahamannya. Satu kalimat aja. Ya, karena biasanya pada umumnya pimpinan daerah itu mengatakan, iya punya kita indah, ada air terjun indah. Indah itu tidak bisa mendatangkan uang. Oh, kan jelas. Harus ada aktivitas. Yes. Harus ada pengelolaan. Ini yang belum terjadi di kita. Oke, Teh Dokter. Bu Sari Lenggogeni, expert untuk pariwisata, memang masih banyak PR ya, Bu. Banyak PR kita. Terhadap Sumatera Barat ini, tapi yang jelas salah satu gagasannya yang ke depan yang paling dekat itu adalah WES, apa? WES. Itu akan dihadiri oleh banyak tamu dari luar negeri. Masuk Pak Donios Karya. Sukses Bu Sari Lenggogeni. Mungkin itu yang menjadi bincang-bincang kita di Top 100 Channel tentang pariwisata, mampukah mengukit pertumbuhan ekonomi. Saya sebagai pemandu bincang-bincang juga menyatakan belum mampu. Bu Sari juga mengatakan masih banyak PR yang harus dibenahi. Saya kira bincang-bincang Top 100 Channel sore ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, Teh.